Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca Shahih Fiqh Sunnah pada bab zawaj ini. Pada halaman 136 pada poin H. Kita latihan baca ya bersama-sama. Dan juga sahabat SAS dimanapun berada, silahkan tulis komen pada kolom komentar kalau ada bacaan yang keliru. Pada poin H masih pada perwalian nas-nas Qur'aniyah atau an-nususu al-Qur'aniyah tentang perwalian ini ya bagi laki-laki. Qauluhu ta'ala fankihuhunna bi'izni ahlihinna. Firman Allah Ta'ala fankihuhunna bi'izni ahlihinna. Ini terjemahnya gimana nih? Maka nikahilah mereka atau nikahkanlah mereka. Kalau lihat hamzahnya itu wasal atau qat'i? Wasal berarti asalnya kan menikah. Kalau qat'i kan angkih, nikahkanlah, ya tak? Nah, berarti di sini nikahilah para wanita itu bi'izni ahlihinna. Ini tinjauan maknanya, tinjauan bahasa yang paling ringan yang kita pahami ya. Jadi nikahilah para wanita itu dengan izin keluarganya. Maka fastaroto idna maf'ul bih waliyil amati lisihatin nikahi. Fastaroto maka Allah mensyaratkan idna izin waliyil amati wali dari si wanita itu lisihatin nikahi untuk sahnya pernikahan. Assalamualaikum. Fadalla monggo ala annahu la yakfi aqdu fa'ilha li nafsiha. Fadalla maka menunjukkan ala annahu bahwasanya la yakfi tidak cukup aqduha melakukan akad terhadap si wanita itu li nafsiha untuk dirinya sendiri. Jadi tetap harus mendatangkan wali. Ini halaman 136. Poin H. Kemudian yang berikutnya ro wawu. Ini gimana sih rumusnya ya kayak gini nih? Antum paham? Alif ba ha. Alif ba jim dal. Iki ha to nih. Ya toh. Ha dal ha wawu. Terus zain. Iki abjad tapi itu ini. A, B, C, D. Habis zain, hak lagi. Pelanggaran haknya 2 kali berarti. Oh, jangan-jangan bukan hak itu kan, hak di atas itu ada, ya sudahlah itu poinnya. Oh, jim ya. J gitu ya. Terserah lah nanti. Ini wawu berarti habis ha ini wawu ya? Kalau W itu apa? Kalau L Surabaya. Tak boleh. Qauluhu ta'ala nanti ini masuk YouTube soalnya. Qauluhu ta'ala
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki menjadi qawwam 'alan nisa' bagi wanita bima dengan sesuatu. Manya ini mausulah ya. Faddalallah yang Allah berikan, tafdil atau utamakan. Ba'dahum 'ala ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ada tafdil untuk laki-laki terhadap wanita. Wal wilayatu minal qawamati, dan perwalian itu termasuk al-qawamah al-mansusi 'alaiha yang ada nasnya. Ya, jadi secara makna memang ini suami istri, tetapi dalam pengertian yang lain, kalau seorang laki-laki itu menguasai perempuan, termasuk dalam urusan perwalian ini. Ya. Jadi Quran itu ya sangat kompleks maknanya dan boleh dimaknai sebebas-bebasnya dengan kaidah-kaidah tertentu. Lanjut Zain. An Aisyata, dari Aisyah, fi qaulihi ta'ala, ketika mengomentari firman Allah Ta'ala. Berarti di sini Aisyah posisinya sebagai apa? Mufassirah. Ya. Sebagai orang yang menafsir firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma yutla alaikum fil kitabi, dan apa yang dibacakan alaikum bagi kalian fil kitabi di dalam Al-Quran, fi tentang yataman nisa'i, anak-anak wanita yang yatim. Ya. Yatim dari kalangan wanita. Allati, yang wanita-wanita yatim tadi, la tu'tunahunna, tidak kalian wahai para wali-walinya. Maksudnya wali ini penanggung jawabnya. La tu'tunahunna, yang tidak kalian tunaikan untuk anak yatim-yatim tadi, ma kutibalahunna, sesuatu yang menjadi hak mereka. Jadi ada anak, nanti diterangkan ya oleh Aisyah, ada anak yatim wanita yang di bawah tanggungan para laki-laki, entah pamannya, entah siapa begitu ya. Tapi maksudnya ada perwalian gitu, yang bertanggung jawab terhadap hartanya. Wa targhabuna an tankihuhunna, dan kamu suka untuk menikahi mereka. Qalat, berkata Aisyah. Coba kita lihat ya maknanya. Ini kan tentang apa itu, yastaftunaka fin nisa itu ya. Nah, fatwa tentang wanita ini. Qalat, maka berkata Aisyah begini. Hadza, ini maknanya fil yatimati, tentang wanita yatim. Allati takunu indar rajuli, yang dia berada di bawah asuhan atau tanggung jawab seorang laki-laki. La'allaha, bisa jadi si wanita itu, antakuna, akan menjadi syarikatahu, syarikata khobar takun, akan menjadi serikat. Tahu serikat ya? Serikat itu akan membersamainya fi malihi, dalam hartanya. Jadi ada laki-laki yang menanggung atau mengasuh seorang wanita yatim, yang wanita yatim ini punya harta. Nah, kalau dia punya harta, berarti kan si laki-laki ini merasa juga memiliki hartanya itu. Wahia, padahal sebetulnya si yatim wanita ini aula bihi, lebih layak atau lebih berhak untuk menguasai harta itu. Kan kepemilikannya memang milik wanita yatim ini, cuman mungkin dia belum balik atau mungkin ya kasus-kasus tertentu ya. Jadi dia sebetulnya lebih layak. Nah,
Fayarghabu anha. Tetapi si laki-laki ini yarghabu anha, tidak suka terhadap wanita itu an yankihaha, untuk menikahinya. Jadi dia tidak suka untuk menikahi wanita ini. Faya'duluha, ini boleh dibaca ya'dulu atau kalau fa'nya sababiyah ya ya'dula begitu. Faya'duluha lima liha. Maka dia memutus. Intinya apa kalau dalam bahasa kita itu memutus untuk wanita itu karena hartanya, wala yungkihuha ghairahu, dan tidak menikahkan si wanita itu kepada selainnya. Karohiyatan, maf'ul ajli, karena dia tidak suka an yusrikahu, ada orang yang mengintervensinya, ahadun, seorang pun fi maliha, dalam harta wanita itu. Jadi maksudnya kalau si wanita itu nikah, itu nanti kan yang memiliki hartanya jadi lebih banyak lagi syarikahnya. Milik bersama kan begitu ya. Jadi miliknya suaminya itu gitu, dia tidak rela. Nah, konteksnya tentu di sini adalah bahwa laki-laki itu dalam hal ini si wanita yatim itu dia kan di bawah kepengasuhan seorang laki-laki tadi. Dan sebetulnya dia memang berhak untuk memutuskan apakah si wanita itu mau nikah atau tidak kan itu. Mau dinikahkan atau tidak. Lah ini kalau kita berbicara pada wajhul istidlal begitu. Itu maknanya si laki-laki itu punya hak gitu aja untuk menikahkan wanita itu. Nah, kaitannya dengan perwalian itu. Cuma kalau kasusnya di sini kan memang si penguasa wanita yatim ini tidak rela kalau hartanya kemana-mana itu. Maunya ya dia pengen memiliki harta itu, tidak mau berserikat dengan orang lain. Ini penjelasannya Aisyah. Di Sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian lanjut hak. Iki hak ya. Wa qalat Aisyatu fi wasfi nikahil jahiliyah. Dan Aisyah menceritakan ketika mensifati nikah jahiliyah. Ada 4 model itu ya dalam riwayat Bukhari itu. Salah satunya fanikahun minha kanikahin nasil yauma. Ada nikahnya orang jahiliyah itu yang seperti nikahnya orang-orang sekarang ini. Di mana yakhtibu rajulu ila rajuli, seorang laki meminang ila rajuli kepada kepada walinya, kepada laki-laki yang lain. Saya caranya maca piye? Laki-laki yang menjadi wali perempuan itu. Yahtibur rajulu ila rajuli waliyatahu, gitu ya. Waliyatahu au ibnatahu. Waliyah itu yang diwaleni. Ibnatahu ya putrinya. Seorang peminang meminang kepada wali anak perempuannya, ya. Atau yang di bawah perwaliannya, fayusaddikuha. Kemudian si rajul yang kedua ini menerima atau menyetujuinya, tsumma yangkihuha, kemudian menikahkannya. Nah, di sini jelas bahwa ada ar-rajul yang dia berposisi sebagai wali daripada si anak perempuan itu. Taib. Ini beberapa nas Quran yang difahami. Bisa jadi sisi pandang pemahamannya satu dari sekian banyak pandangan tadi ya. Bahwa perempuan yang menikah itu tetap di bawah asuhan wali. Lanjut. Tetap ini yang mana? Jahiliyahnya itu di sisi mana? Atau jahiliyah itu ada 4 model pernikahan. Yang dipertahankan satu ini. Jahiliyah itu tidak semuanya haram. Yang 3 haram. Kan ada undian macam-macam itu. Saya pernah baca hadisnya tapi lupa.
ada pakai undian 10 wanita, terus nanti ada yang dinikahi yang mana pakai undian, terus ada yang menggunakan petunjuk dukun dan sebagainya itu. Nah, satu yang dipertahankan ya nikahil yauma itu, nikah yang model keempat ini. Lanjut, yang kedua, wa asrohu min kulli ma taqaddama mayali. Wa asrohu ini isim tafdil ya. Dan yang paling sorih atau lebih sorih lagi, lebih jelas. Min kulli dari setiap mata kodama yang telah berlalu dari nas-nas Quran adalah mayali. Adalah sebagai berikut. Jadi dalil-dalil yang lebih jelas lagi menerangkan tentang posisi wali. Yang pertama, hadithu Abi Musa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la nikaha mansubnya la nafiyalil jinsi isim la illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan wali. Ini yang sudah kita kenal kemarin itu. Nanti ada diskusi tentang bantahan bagi mereka yang tidak mewajibkan wali ini. Kemudian hadithu Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda, ayyumam ra'atin, wanita manapun nakahat bi ghairi izni mawaliha, yang menikah tanpa izin wali-walinya, fanikahuha batilun, maka nikahnya batil. Diulang 3 kali, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. Walaha mahruha, dan bagi wanita itu maharnya, bima asoba minha, dari apa yang menimpa si wanita itu. Maksudnya apa? Kalau wanita itu dijima, berarti dia berhak mendapat maharnya. Sudah terlanjur dijima. Fa inishtajaru, tapi kalau mereka ini kalau diterjemahkan apa ini enaknya? Coba di piye? Bukan. Itu loh. Berselisih itu apa namanya? Ya berselisih ya. Itu loh, fima syajaru bainahum itu yang di dalam ayat itu. Masa antum merasa ngapa? Yang ayat itu loh. Aduh, fima syajaru bainahum. Mimma itu loh ya, yang wa yusallimu taslima itu loh. Yang Rasulullah itu menjadi hakim terhadap persoalan-persoalan yang diperselisihkan itu. Yang mimma qadaita wa yusallimu taslima, ayatnya itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku hafalanku sak Quran jane. Ilangi 29 juz. Termasuk iki. Ilang kabeh piye. Lah antum sing kowe tau hafal ya lali piye? Bahaya iki. Ya intinya itu, kita makna ini ya. Fa inistajaru, kalau mereka berselisih tentang wali, ya kadang wali tidak mau menjadi wali karena sebab fa inas sultana, maka negara. Nah, ini penguasa ya. Waliyun man atau waliyuman la waliyalahu. Maka pemerintah Islam, atau dalam hal ini ya kalau kita ya KUA itu kan ada ya, Pak Naib atau siapa, maka penguasa dia adalah merupakan wali bagi yang tidak ada wali terhadapnya. Man la waliyalahu. Domirhu kembali ke man. Man la waliya liman itu ya.
Tapi mannya ini man perempuan ya? Lah laki-laki atau perempuan? Fa inna sultana waliyun. Fa inna sultana waliyuman la waliyalahu. Ya. Ya perempuan dalam kasus ini ya. Tapi enggak pakai lah ya. Laman no? Berarti umum. Tapi itu Mas, kalau man lahu itu kan memang ya umum ya, karena kembalinya ke mausulnya itu. Nah, saya juga ragu ini mannya ini terus kan dia sesuatu gitu loh. Jadi apa mesti dipastikan itu laki atau perempuan dari sisi dhamir, nanti antum harus konsultasi kepada pakar bahasa dari Mesir, dari Kudus ya. Guru antum itu loh. Guru antum bukan guru saya. Loh ini mau diupload di YouTube kok malah ngomong begitu, enggak apa-apa, biar jelas kok. Kan pakar-pakar dari Mesir kan banyak nanti ya, dari Mesir, dari Saudi silahkan. Dari Yordan juga ada. Silakan ya. Wahuma sorihani fi asyartiyati. Dan apa ya? Keduanya adalah hal yang sorih. Artinya dua hadis ini adalah dua hal yang jelas sorih fi syartiyati di dalam pensyaratan ini. Saya masih penasaran ayat tadi loh. Fala wa rabbika la yuhaqqimuka hatta fima syajara bainahum. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kayak itu ayat itu kan kalau masa segini enggak ada yang nyaut gitu. Ini reputasi YouTube kita ini masalahnya. Tayyib. Lah ini berarti selesainya gimana? Atau enggak jadi nikah? Gimana maksudnya? Yang kedua itu. Kan sudah kado nikah tapi walinya enggak tahu. Itu berarti otomatis cerai atau seperti apa? Ya kalau yang berpendapat tidak sah ya berarti selesai. Ya, difasah atau diputus oleh hakim batal pernikahannya. Cuman pada prakteknya enggak ada. Karena orang menikah tanpa wali itu pilihan dia untuk melanggar syariat itu. Sehingga tidak akan membatalkan pernikahannya itu. Yang meyakini wali itu wajib, dia akan menikah dengan wali. Nah ini ya. Jadi kalau ngaji fikul waqi'nya agak susah. Kadang tidak implementatif itu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali ya, mungkin beberapa yang berpendapat betul tanpa harus melalui wali dan kebetulan walinya susah untuk diajak kompromi gitu. Tapi mestinya kalau tidak ada wali dari nasabnya ya wali hakim seperti hadis ini fa inna sultana waliyuman la waliyalahu. Terus kalau misal pertama tidak diizinin, tapi terus ketika sudah nikah 1 bulan gitu terus walinya ngizinin, sah nggak nikahnya? Ya nikah lagi. Oh nikah lagi. Nikah lagi aja. Terus yang 1 bulan itu dihitung dosa atau? Ya wallahu a'lam bishawab. Wah, itu terlalu sulit nih. Karena itu rentetannya banyak sekali nanti. Ya. Nanti sumbangannya dikembalikan ke yang ngasih atau tidak kan repot sekali nanti. Waliman lagi. Ya waliman lagi ndak, yang diundang siapa gitu. Maka Mas Labib yang mau menikah pastikan walinya betul-betul ada dan memenuhi syarat. Nanti ada syarat-syarat walinya ya. Berakal, muslim dan sebagainya itu. Baik, lanjut. Wa Nabi Hurairah, wa qad thabata hadzal ma'na min qauli Umar ibnil Khattabi. Ya kan? Ya. Wa Ali ibni Abi Thalibin wa ibni Abbasin. Wa qad dan telah thabata sahih atau tetap hadzal makna, hadanya fa'il, al maknanya badal. Iya toh? Thabata hadza fa'ilnya, al makna badalnya, telah tetap makna ini min qauli Umar ibnil Khattabi, dari perkataan Umar ibnul Khattab, Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah ibnu Abbas tentang makna bahwa wali itu wajib.
Wa Nabi Hurairah qala, dan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, la tungkihul mar'atu nafsaha. Wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya. Fa inna zaniyata tungkihu nafsaha. Sebab pezina itu menikahkan dirinya sendiri. Ya dia direken zina tadi kalau dia melakukan itu. Bagi yang meyakini atau berpendapat bahwa wali itu wajib itu. Ya. Ya relatif ya. Kalau ain atau apanya itu ain. karena wali sultan, tapi kan ada wali hakim. Kayaknya ada sultan sama hakim. Ya wali hakim itu sultan itu. Nah, sultan itu alladzi yusallit. Alladzi yusallit ya kan. Yang dia punya sultoh, kekuasaan untuk menikahkan wanita itu. Ya kalau kita wali hakim itu. Wali hakim. Iya, istilah ini ya, istilah dalam ya perwalian. Wa qad naqala al-hafidhu fi al-fathi. Kalau dikatakan al-hafidhu fil fathi begini, berarti maksudnya al-hafidh ini siapa? Ibnu Hajar. Wa qad naqala, dan telah menukil al-hafidh Ibnu Hajar fil fathi. Bacanya gimana tuh? Juz 9 halaman 187 cetakan Al-Ma'rifah. Ani Ibnul Mundhir annahu la yu'rafu an ahadin minas sahabati khilafun fanfin. La yu'rafu khilafun. Naibul fa'il ya. Khilafu dzalik, sorry ya. Khilafu dzalik. Baik. Dari Ibnul Mundhir dinukil ada ijma. Annahu, bahwasanya la yu'rafu an ahadin, tidak diketahui dari satu pun minas sahabati, dari kalangan sahabat itu, khilafu dzalik, yang menyelisih itu. Jadi memang ini ya pendapat yang dipegangi oleh jumhur, bahkan diklaim sebagai ijma. Nah, sekarang kita lihat. Bainama dhahaba Abu Hanifata ila annal mar'ata al-khurrata al-aqilatal balighata la yustaratu li sihhatil aqdi 'alaiha wujudu naibul fa'il al-wali. Bainama, ya meskipun dhahaba telah pergi, telah berpendapat Abu Hanifah. Nanti antum kayak dulu kita, Abu Hanifah pergi dari jumhur. Abu Hanifah telah berpendapat ila annal mar'ata, bahwasanya kalau ada seorang wanita al-khurrata yang merdeka, al-aqilata dia berakal, al-balighata balik, la yustaratu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan itu tidak kok melarang, cuma jadi tidak wajib. Lisihatil aqdi, untuk sahnya akad itu, alaiha bagi si wanita, wujudul wali, adanya wali. Wa innama, dan hanyalah, yustaratu disyaratkan, fi inkahis shaghirati, ketika menikahkan wanita-wanita yang belum baligh atau yang masih relatif kecil. Kalau itu pakai wali. Nah, nanti ada hujah-hujahnya ya. Tapi memang logikanya sudah nampak. Ketika beliau membedakan al-mar'ata, al-khurrata, al-aqilata, al-balighata, itu sih so mikir itu. Wa hujjatuhu fi hadza ma yali. Ini hujjatu mubtada, khabarnya mana, Pak? Mas. Kalimat. Ayo. Hujjatuhu fi hadza ma yali. Hujjatu mubtada, khabarnya mana? Khabarnya mana? Ma, ya khabarnya ma. Ya. Hujjatuhu ma yali fi hadza. Kita lihat hujahnya Imam Abu Hanifah. Yang pertama, qauluhu ta'ala, fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Ini istidlalnya gimana ini? Oke, kita baca dulu dua ayat ini.
Wa qauluhu subhanahu hatta tankiha zaujan ghairah. Terjemahannya tidak menyelesaikan masalah, kita lihat qalu ya. Fa adhafan nikaha ilaihinna. Fadalla ala jawazin nikahi bi ibaratihinna min ghairi syartil waliyi. Mana apa namanya? Fa adhafa, maka Allah Subhanahu wa taala menyandarkan an-nikaha, pernikahan itu ilaihinna, kepada para wanita. Fadalla ala, maka menunjukkanlah jawazin nikah, akan bolehnya nikah bi'ibaratihinna, dengan ungkapan hinna, mereka, min ghairi syartil wali, tanpa penyebutan syarat adanya wali. Nah, ini coba kita cari dulu. Mana maknanya yang menunjukkan ini? Tidak ada dosa buat, coba antum lihat ayatnya. Kalau hatta tangkiha zaujan ghairah jelas ya, sampai si wanita itu menikah dengan suami yang lain. Itu jelas lah, kalau itu maksudnya domir tangkiha itu kan, oh dia bisa nikah. Di situ tidak ada tulisannya wali gitu loh. Tidak ada ibarohnya wali. Cuman kalau yang pertama ini saya belum mudeng. Mungkin nanti coba antum lihat surat Al-Baqarah ayat 234. Aplikasinya dibuka. Jadi kaum muslimin, netizen dimanapun berada, ini kajian awam. Pemandunya awam, pesertanya awam juga. Jadi kita belajar bersama. Silakan Anda nanti kirim komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, share. Bagus komen mau nonton. Coba dibaca Mas, terjemahnya Mas. Panjang sekali ya. Dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Terus kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tidak ada dosa dalam kurung para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Nah, kan ini toh. Diulang lagi Pak yang Tatfian, yang tadi. Maka tidak ada dosa para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Oh iya. Tayyib, bisa difaham ya? Jadi si wanita itu yang dalam masa iddah itu kan tidak ada dosa, mereka mau bagaimana dengan cara yang patut ya. Kalau setelah selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari ya kemudian mereka mau nikah saja gitu. Artinya tidak tercantum ada wali di sini. Tidak disyaratkan ada wali secara tekstual. Itu maksudnya berpatut itu sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuan itu kan ketentuan iddahnya itu. Kalau sudah selesai iddahnya kan gitu. Dan tidak mencantumkan, karena di ayat itu yang dicantumkan iddahnya, bukan persoalan perwaliannya gitu. Menurut Imam Abu Hanifah. Lanjut, sedikit lagi. Qauluhu ta'ala wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayankihna azwajahun. Qalu alistidlalu biha min wajhaini. Nah, ini menarik nih. Ayatnya jelas kita pahami ya. Wa idza talaqtumun nisaa, jikalau engkau mentolak para wanita, fabalagna ajalahunna, dan telah sampai masa iddah mereka, fala ta'dhuluhunna, jangan kalian halangi wahai para wali terhadap mereka, an yankihna azwajahunna, untuk kembali ke suami-suami mereka. Ini kemarin yang kita kaji itu. Nah, sekarang kita lihat qalu, para ulama berkata, alistidlalu biha, berdalil dengan ayat ini, min wajhaini, dari dua sisi. Yang pertama, annahu, bahwasanya
Allah adhofan nikaha menyandarkan pernikahan itu ilaihinna kepada para wanita itu sendiri. Apa indikatornya apa di ayat itu? An yankihna azwajahunna, ya kan? Si wanita, para wanita itu mau menikahi suami-suami mereka. Kemudian annan nahya anil adli fil ayati yahtamilu an yakuna lil azwaji. Bahwasanya annan nahya, bahwasanya larangan anil adli untuk membatalkan atau menghalangi fil ayah pada ayat ini, fala ta'dhuluhunna yahtamilu an yakuna lil azwaj. Itu bisa ada kemungkinan berlaku untuk para suami. Fanahathum an man'i, gitu ya. Fanahathum an man'i azwajihim al-mutallaqat an man'i azwajihim al-mutallaqati ba'da qada'i iddatihinna minat tazawuji biman syi'na minal azwaj. Piye artinya ini? Carane memahami piye? Jadi larangan seperti yang kemarin kita kaji itu, fala ta'dhuluhunna, itu berlaku larangan itu lil azwaj untuk para suami. Fanahathum, maka si wanita itu melarang, gitu. Si istri tadi melarang para wali atau suami? Wali. An man'i azwajihim, untuk melarang, nah ini angel banget ya. Suami-suami, calon-calon suami. Lah kok suami-suami mereka yang sudah mentolak perempuan itu ba'da qada'i iddatin, setelah selesai masa iddahnya. Itu minat tazawuji biman syi'na minal azwaj. Kayak yang kemarin lah. Iya, iki piye carane maca ki angel rem. Artinya maksudnya? Walinya enggak boleh melarang perempuan untuk kembali kepada suami yang sudah mentalaknya meskipun sudah selesai iddahnya. Coba kalau saya bacakan terjemahnya begini. Larangan untuk adl ini, menghalang-halangi pada ayat ini kemungkinan ditujukan kepada para suami. Ayat tersebut melarang mereka itu melarang para suami, ya gitu ya. Sementara kita pahami itu menghalang-halangi mantan istri mereka yang telah ditalak. Pas ini. Ya. Menghalang-halangi mantan istri mereka al-mutallaqat tadi yang telah ditalak sesudah habis masa iddah mereka untuk menikah dengan laki-laki pilihan mereka. Jadi yang melarang di sini bukan wali, tapi suaminya atau mantan suami. Ya, mantan suami yang telah menceraikan mereka. Tetapi kita lihat kata penulis Syekh Abu Malik Sayyid Salim, mana tadi teks saya hilang. Bisa difaham ya? Iki neng bacanya ini loh, fanahathum, betul ya? Kok fanahathum ya? Ora penak ya? Wis pokoknya ngono lah. Nanti netizen bisa nulis di kolom komentar. Kita punya banyak pemerhati dari Al-Azhar, banyak ini. Ya ngerti. Saya juga tidak tahu itu. Belum bisa, saya masih belum connect gitu. Fanahathum, atau bacanya apa yang lain? Ustadz Fatih? Betul ya? Yang sudah dinikahi. Perempuan yang sudah dinikahi tadi melarang si suaminya. Iya. An man'i azwajihim. Untuk melarang istri-istri mereka al-mutallaqat yang ditalak. Jadi azwaj ini wanita. Istri-istri yang tadi menjalani masa iddah itu. Gitu ya. Ba'da qada'i iddatihinna. Tapi intinya makna yang kedua ini, larangan ini bagi
para suami atau mantan suami yang telah ya masih suami, wong dia masih itu ya untuk ya begitulah kira-kira. Tapi qultu, saya berkata, kata Syekh, waqad taqaddama sababun nuzulil ayati wa annahu yaruddu hadza ta'wila, dan telah berlalu sabab nuzul ayat ini dan dia membantah takwil seperti ini. Jadi berlakunya untuk siapa? Wali. Intine ngopo to? Nek sing Imam Abu Hanifah iki dudu nggo wali, ning dinggo suamine. Nek sing berpendapat wali itu wajib, ini untuk wali gitu. Jadi takwilnya ngalor ngidul, maka juga perbedaan pendapatnya muncul dari situ. Gitu ya. Gitu ya Mas Labib ya. Atau aja mikir mumet mikir negara. Atau mikir selak ngawas kosek tenang wae. Mikir tanggal. Bagi cik tuh banget. Yang keempat sekalian saya baca. Hadis Ibnu Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Hadisnya Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Al-ayyimu janda. Janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Wal bikru tusta'dzanu fi nafsiha, dan perawan atau gadis itu dimintai izin untuk menikahkan dirinya. Wa idnuha somatuha, dan izinnya adalah diamnya. Berdalil dengan ini secara dohir kaya-kaya benar gitu. Kaya-kaya benar soalnya apa? Tidak disebut kata wali. Al-ayyimu ahaqqu binafsiha. Sementara wal bikru tusta'dzanu. Ya toh? Fi nafsiha. Berarti kan tidak melibatkan wali. Seakan-akan gitu. Dan idnuha, persetujuan daripada al-bikr itu bacanya apa ini? Simat atau somat? Somat ya Pak ya, sementara ya. Sekali lagi, netizen komentar yang banyak. Somatuha. Nah. Cuman ini ada bantahan terhadap hadis ini. Qultu, saya berkata, la wala yasfu lahumul istidlalu bihadzal hadisi ala adam istiratil wali li amrayni. Wala yasfu, dan tidak jernih, tidak benar lahum buat mereka al-istidlala. Betul ya? Lu apa lagi? Ketoke la penak iki. La ya, maf'ul bi ya Mas ya. Wala yasfu lahumul istidlala, dan tidak jernih untuk beristidlal. Bagi para alim ulama itu bihadzal hadisi, dengan hadis ini ala adam istiratil wali, untuk supaya tidak mensyaratkan adanya wali. Li amro ini dengan dua tinjauan. Maksudnya nek hadis iki tinggu dalil, oh nikah tanpa wali kisah dasare hadis ini itu lemah dari dua tinjauan. Yang pertama, kita baca sekalian ya, cepat. Lagi nek ora dirampungke ganjeli ning do banget ira apa? Ya, lanjut. Anna ghayata ma yadulu alaihi anna lil waliyyi haqqan fi tazwiji thayyibi. Wali thayyibi haqqun fi tazwiji nafsiha wa haqquha arjahun min haqqihi. Falam yajuz tazwijuha bidun isti'mariha wa muwafaqatiha. Coba kita lihat. Tinjauan pertama begini. Anna ghayata, bahwasanya tujuan. Maya dulu alaihi, dari yang ditunjukkan dalam hadis ini, anna lil waliyyi haqqon, sejatinya wali itu punya hak. Fi tazwiji thayyib, di dalam menikahkan janda sekalipun. Cuma memang wali thayyibi, dan bagi janda haqqun, dia punya hak fi tazwiji nafsiha, untuk menikahkan dirinya. Dan keterangannya wa haqquha, haknya si janda itu sendiri, arjahun, lebih kuat min haqqihi, dari haknya wali. Bukan wali tidak berhak, tapi ainal arjah, janda itu, karena dia janda. Falam yajuz tazwijuha, maka tidak boleh menikahkan si janda itu bidun isti'mariha,
tanpa persetujuan dari si janda itu sendiri, wa muwafaqatiha atau ya persetujuan ya, sama ya, istimar ya rekomendasi atau persetujuan dari janda itu sendiri. Tetap dia diminta persetujuan. Kalau tidak mau kan ya dia berhak untuk tidak mau gitu. Tapi asalnya walinya berhak untuk menikahkan gitu. Amal bikru fahakul wali a'dhamu min hakiha. Tapi kalau gadis, haknya wali lebih kuat. A'dhamu min hakiha, dari haknya gadis itu. Walidaktafa bisomtiha. Maka cukuplah dengan dia diam. Si gadis itu kalau ditanya dia diam. Kalau diam kan nggak nolak gitu aja. Tapi haknya untuk menolak si wali kan begitu. Nah ya, kemarin sudah. Ya. Kalau bisu ya ndak ada yang lamar nanti. Bisu yang lamar bisu ngomong apa? I love you gitu. Taib. Maksudnya tadi maksudnya apakah dia tanpa harus wali nikah diri itu atau gimana? Artinya begini, kalau persetujuan muwafaqah kan di belakangnya ada istimar sama muwafaqah. Jadi kalau persetujuan itu kan penting. Jadi hadis ini bukan bicara pada hak perwalian, tapi pada ranah persetujuan. Mau enggak dinikahi kan gitu. Wali ini kena pakai wali. Ya. Maka nanti kan ada dalam urutan wali itu anak. Dalam mazhab Hanafi itu ya, atau mazhab Maliki, anak didahulukan karena yang nikah itu janda. Nah, janda kan sing nikahke menurut mazhab Syafi'i tetap orang tua. Tapi kalau menurut mazhab yang lain kan ada anak itu di atas bapaknya untuk menjadi wali itu tidak mungkin terjadi kecuali yang nikah itu janda itu. Wa hadza kulluhu fi halatil ijbari fala yajuzu lil wali an yujbirul ayyima ala ma takrahu. Wa hadza kulluhu, ini semua fi halatil ijbar, pada keadaan pemaksaan. Fala yajuzu lil wali, tidak boleh bagi si wali an yujbiro, untuk memaksa al ayyima, wanita, ala ma takrahu, terhadap sesuatu yang dia tidak suka. Kalau tidak suka ya jangan dipaksa. Lah kemudian lanjut, bantahan yang kedua, annahu, saya tambah sedikit ya, sampai titik sing di laukana maknal hadithi ma'arodu, bahwasanya kalau makna hadis itu seperti yang mereka mau, tanpa wali gak apa-apa. Iki apa? La lazima afdoliyatuz zawaji bidunil wali. Maka sungguh akan membawa konsekuensi, akan apa? Fadilahnya pernikahan bidunil wali, tanpa wali. Wa hadza yukhalifu ma alaihi Hanafiyatu, dan ini menyelisih pendapat Hanafiyah min istihbabi wujudil wali. Bisa dipaham? Hanafiyah itu tetap berpendapat apa? Istihbab. Istihbab sunnah, dianjurkan untuk adanya wali. Lah, kalau dimaknai begitu, la lazima afdholiyatu zawat bidunil wali, akan membawa konsekuensi atau keharusan fadilahnya zawat itu tanpa wali, dan ini menyelisih madhab, gitu, madhabnya sendiri, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fas-shahihu, maka yang benar, alladzi la yajuzu khilafuhu annal waliya syartun, yang tidak boleh ada khilaf, annal waliya, bahwasanya wali itu syartun fi sihhatin nikah, syarat di dalam sahnya pernikahan, kama dzahaba ilaihil jamahiru, sebagaimana yang dipedomani oleh mayoritas ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita kaji fawaidnya insyaallah, karena antum harus segera ngawas. Taib, kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.